Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda semua atas sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi saya pada hari ini. Yang kemarin itu sudah kita diskusikan dalam komunitas belajar. Jadi hari ini saya akan mempresentasikannya tentang rencana tindak lanjut rencana pembelajaran berbasis proyek sehat dan bugar dengan permainan tradisional. Jadi saya singkat di sini Segar Manis. Lanjut. Jadi di sini latar belakang dari RTL yang saya buat itu yaitu pertama-tama itu berawal dari informasi orang tua peserta didik bahwa peserta didik saat ini lebih asik dengan gawainya daripada interaksi dengan sekitar. Mereka lebih suka bermain game online daripada beraktivitas di lapangan. Apalagi mereka kurang mengenal bagaimana cara melakukan olahraga yang membuat kita sehat. Jadi kita lihat bersama mudah-mudahan sekarang anak-anak itu memang lebih suka bermain HP. Jadi kurang bergerak. Yang kedua itu melalui pengamatan pendidik terhadap peserta didik yang tidak mengenal permainan tradisional yang dapat kita jadikan olahraga yang bisa membuat kita sehat dengan kegiatan belajar sambil bermain. Jadi kita juga harus bisa memperkenalkan permainan tradisional Bunda selain yang ada di materi-materi olahraga. Jadi bagus juga kita perkenalkan permainan tradisional yang biasa kita lakukan saat masih kecil. Kan banyak Bunda seperti permainan engklek. Apalagi ya Bunda? Lompat tali. Iya, lompat tali. Lari. Atau bermain yang pakai tempurung apa namanya Bunda? Lupa. Iya. Yang memakai tempurung itu berjalan. Iya. Terus yang ketiga itu adanya voice, choice, dan ownership pada saat menggali informasi dari peserta didik tentang beberapa olahraga yang dapat dilakukan di sekolah sesuai minatnya agar kita bisa hidup sehat dan bugar. Jadi kita juga harus menggali informasi dari peserta didik. Apa kesenangannya, apa minatnya. Kita juga harus mendengarkan pendapat mereka sebelum melakukan kegiatan permainan tradisional. Terus yang keempat itu aset dan prasarana di sekolah dapat dimanfaatkan seminimal mungkin. Jadi walaupun mungkin sekolah kita kecil atau halaman kita tidak luas, mungkin kita bisa mencari prasarana yang dekat-dekat sekolah kita. Kita akan dekat dengan SD, ada halamannya, bisa di belakang sana ada dekat pesisir pantai, dan ada juga mungkin lapangan yang bisa kita pergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Terus dari fenomena inilah saya ingin peserta didik itu tetap dapat memanfaatkan teknologi. Jadi walaupun bermain melakukan permainan tradisional, juga anak-anak juga harus bisa memanfaatkan teknologi supaya mereka juga tidak ketinggalan walaupun mungkin kita melarangnya untuk bermain gawai setiap saat tanpa meninggalkan aktivitas jasmani yang tadi, serta dapat mengenal dan tertarik dengan permainan tradisional. Terus di sini tujuannya yaitu yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK khususnya dalam membudayakan hidup sehat kepada peserta didik melalui program Segar Manis, di mana murid akan difasilitasi untuk melakukan olahraga yang sesuai dengan minatnya. Yang kedua, sebagai budaya positif di sekolah dalam meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya budaya hidup sehat. Terus yang ketiga di sini meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dan menumbuhkan sikap positif dalam mewujudkan generasi sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu tujuannya yang mudah. Lanjut. Nah, di sini capaian langkah-langkah
dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk mendiskusikan program Segar Manis. Jadi kemarin sudah ya Bunda kita berdiskusi bersama. Terus yang kedua meminta pendapat guru dan peserta didik bagaimana cara meningkatkan semangat dalam berbudaya hidup sehat. Jadi kemarin juga kita sudah menyampaikan kepada murid bagaimana supaya bisa membudayakan hidup sehat. Terus yang ketiga, mendengarkan suara peserta didik bagaimana pendapat mereka tentang ketertarikan berbudaya hidup sehat dan bugar. Yang keempat di sini, guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan melihat video tentang budaya hidup sehat melalui berbagai media. Jadi kita juga memperlihatkan video kepada anak-anak Bunda ya, supaya mereka juga bisa mengerti dan tertarik. Terus guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang mereka lihat tentang video hidup sehat di video yang telah diputar. Jadi didiskusikan kembali ya Bunda. Terus guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil dari apa yang mereka bayangkan tentang program ini nantinya. Jadi kita juga berusaha membuat anak-anak berpikir kritis. Setelah melihat video, mungkin kita bisa bertanya kepada anak-anak apa ya yang bagus kita perbuat nanti untuk permainan tradisional, apa yang membuat mereka tertarik supaya mereka bisa hidup sehat dan bugar. Lanjut Bunda. Selanjutnya di sini guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja olahraga yang bisa dilakukan dalam berbudaya hidup sehat sesuai bakatnya. Guru di sini melibatkan murid untuk merancang bagaimana pelaksanaan program Segar Manis. Guru mengajak peserta didik untuk menentukan waktu dan jadwal pelaksanaan program. Jadi kita juga mengajak peserta didik kapan dia mau melaksanakan kegiatan tersebut. Peserta didik dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Terus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membayangkan program Segar Manis yang diinginkan berdasarkan pemikiran, harapan, dan suara peserta didik. Lanjut. Di sini ada struktur organisasi, struktur program. Salah ucap Bunda. Yang pertama, program Segar Manis yang akan dilaksanakan merupakan sebuah program kegiatan PJOK sebagai bentuk penguatan murid tentang budaya hidup sehat dan bugar melalui permainan tradisional. Jadi kita di sini kondisikan saja ya Bunda dengan anak taman kanak-kanak. Jadi mungkin tidak akan sama dengan yang tingkat SD, SMP, dan SMA. Sasaran programnya di sini adalah seluruh murid kelompok A dan B di TK Data 2 Ela-Ela dengan jumlah 53 murid dengan bakat dan minat olahraga yang berbeda-beda. Selanjutnya dari program ini kita berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru kelompok A dan B sebagai pendamping murid di tiap kelasnya. Jadi nanti pada saat kita melakukan kegiatan ini kita bersama-sama semua ya Bunda, kelompok A dan B. Ya berkolaborasi supaya kita juga bisa lihat bakatnya antara kelompok A dan B. Lanjut. Ini tidak selesai tiku kerja. Di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sudah selesai. Aset manusia di sini kepala sekolah yang mendukung, guru, rekan sejawat yang mendukung. Jadi rekan-rekan sejawat juga harus ada dukungannya supaya bisa terlaksana dengan lancar. Peserta didik yang aktif dan semangat. Terus aset fisik di sini seperti lingkungan sekolah, ruang belajar bisa juga kita pergunakan. Terus aset lingkungan alam di sini seperti dekat pesisir pantai kita bisa mengajak anak-anak melakukan kegiatan tradisional itu dekat pesisir, mungkin mereka akan lebih bersemangat dan tertarik karena
langsung dengan suasana alam. Terus aset finansial di sini kita kan memiliki dana BOP di sekolah. Jadi kita bisa menggunakan dana BOP itu sebagai penunjang kegiatan seperti membeli alat-alat olahraga melalui dana BOP. Terus aset agama dan budaya. Jadi sebelum memulai kegiatan, kita selalu membiasakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Aset sosial di sini bisa mungkin dengan berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar. Rencana evaluasi. Jadi di sini di setiap akhir kegiatan program Segar Manis ini guru melakukan meminta umpan balik kepada warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan komite mengenai program yang sudah dilakukan. Jadi kita juga bisa meminta umpan balik, apakah ini sudah terlaksana dengan baik atau belum, supaya bisa ada refleksi ke depannya. Terus berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan komite mengenai proses program tentang hambatan-hambatan dan segala sesuatu yang timbul dari kegiatan ini. Pasti ada hambatan atau mungkin hambatan-hambatan yang bisa saja muncul dari kegiatan ini. Terus melakukan refleksi secara menyeluruh sebagai bentuk perbaikan-perbaikan yang menyempurnakan kegiatan program ini. Lanjut. Ya, ini nih dia kemungkinan atau tantangan yang bisa timbul dari kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama penyamaan persepsi dengan guru lainnya dalam berkolaborasi di program Segar Manis. Biasanya persepsi masing-masing guru itu kan tidak sama. Terus yang kedua di sini menggali informasi dari orang tua tentang kebiasaan peserta di rumah yang terkadang belum mau terbuka. Jadi kita juga bisa menggali informasi dari orang tua yang disukai anak-anaknya, yang biasa dia lakukan di rumahnya, permainan tradisional seperti apa yang mereka biasa lakukan. Tapi terkadang mungkin orang tua terlalu biasanya sibuk atau tidak ada di rumah, jadi itu juga menjadi sebuah hambatan, tantangan-tantangan. Terus yang ketiga di sini menggali informasi kepada peserta didik yang berkarakter pasif sehingga sulit dalam menyampaikan voice, choice, dan ownership untuk program Segar Manis. Jadi anak-anak juga di sini kan biasanya ada yang tidak aktif ya, pasif. Mungkin mereka tidak mau menyuarakan pendapatnya atau belum bisa lah, karena kita kan tahu anak-anak usia TK. Jadi mungkin kita itulah tantangannya, tidak semua anak-anak mau bisa menyampaikan aspirasinya. Terus mensosialisasikan program Segar Manis kepada orang tua peserta didik yang terkadang belum mendapat dukungan penuh atau ketidakpedulian terhadap kegiatan anak. Jadi kita juga bisa mensosialisasikan program ini kepada orang tua. Dan pertanyaan dia. Terima kasih. Mungkin ada saran-saran dari Bunda sebelum saya mengakhiri presentasi ini. Saran-saran saja Bunda atau apa dari presentasi saya yang perlu perbaikan. Saya kira itu sudah presentasinya sudah bagus, kemudian isi-isinya itu sudah kita pahami, tinggal pelaksanaannya nanti bagaimana untuk selanjutnya. Oh ya Bunda, terima kasih. Untuk saat ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya Bunda-Bunda meluangkan waktunya mengikuti presentasi saya ini. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.